Selanjutnya, kontrol alur kondisional yang keempat itu ada switch. Jadi switch adalah ini kita gunakan untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Pernyataan ini sering digunakan ketika kita perlu membandingkan satu variabel dengan beberapa nilai tetap. Setiap case dalam switch memeriksa apakah variabel itu cocok dengan nilai tertentu. Nah, mungkin penjelasannya kita akan sambil melihat contohnya. Oke. Jadi memang switch ini mirip-mirip else if gitu ya. Jadi di sini contohnya kita mendeklarasikan sebuah variabel hari yang berisi nilai string yaitu Senin. Nah, di sini kita akan cek variabel hari ini. Jadi switch hari. Nah, di sini ada sebuah kode case gitu ya. Jadi berisi case, kondisinya apa nih? Senin. Nah, gitu. Maka apa yang akan dijalankan? Yaitu print hari ini adalah Senin. Kemudian ada break. Nah, break ini berfungsi untuk menyetop gitu atau menghentikan kode gitu jika kondisi terpenuhi gitu. Jadi tidak akan berjalan lanjut ke kondisi selanjutnya. Misalkan ini yang selanjutnya ada case Selasa, maka kita akan print hari ini adalah Selasa, kemudian break lagi case Rabu, kemudian yang itu akan menjalankan fungsi print hari ini adalah Rabu, dan kita memberikan nilai mendeklarasikan sebuah default print hari ini bukan hari Senin, Selasa, atau Rabu. Nah, untuk default ini seperti mungkin kita menggunakan ini penulisan kode if else dan else if ini menjadi lebih simpel dengan menggunakan switch gitu ya. Nah, untuk default ini adalah seperti sebuah else atau jika semua kondisi yang di atasnya tidak dipenuhi gitu atau tidak bernilai true, maka fungsi yang di dalam blok default ini yang akan dijalankan gitu ya teman-teman. Seperti else if, jadi seperti if else dan else if itu ya teman-teman. Kita masuk ke kontrol alur yang selanjutnya, yaitu ada looping. Yaitu untuk looping kita bisa menggunakan for loop. For loop ini digunakan ketika kita mengetahui beberapa kali kita ingin menjalankan sebuah blok kode. Struktur dasar dari loop yaitu ada for. Di Dart itu teman-teman bisa lihat yang pertama ada inisialisasi. Nah, biasanya digunakan untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel control loop. Nah, kalau mungkin dalam contohnya teman-teman bisa lihat itu kan ada for, tulisan kurung buka, integer i sama dengan 1. Nah, itu adalah inisialisasi. Kita menginisialisasikan variabel i yang bertipe data integer dan kita memberikan nilai 1. Ya, ini harus diisi ya nilainya teman-teman. Kemudian untuk struktur yang kedua, sini ada sebuah kondisi di mana mengevaluasi apakah loop harus dilanjutkan atau dihentikan. Dalam contoh ini, teman-teman bisa lihat dipisahkan dengan titik koma ya setelah inisialisasi tadi. Titik koma i kurang dari atau sama dengan 5. Nah, itu merupakan sebuah kondisi ya. Jika bernilai true, maka pengulangan akan terus berjalan, dan jika false, maka pengulangan akan dihentikan. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk struktur yang 3, yang paling kanan, itu ada increment atau decrement. Nah, jadi increment atau decrement ini mengubah nilai variabel control loop. Nah, dalam contohnya ini merupakan sebuah increment ya, atau penambahan i++.
yang artinya nilai i akan bertambah 1 seterusnya. Nah, kemudian kita dengan kondisi tersebut kita akan menjalankan persiapan, yaitu print angka yang akan mengeprint sebuah variabel i yang sudah kita inisialisasikan sebelumnya. Nah, jadi untuk hasil dari fungsi ini kita akan menjalankan i gitu ya, 1. Nah, maka kita akan karena i kurang atau tidak sama dengan 5, nah maka kita akan print gitu ya. Jadi kita akan print variabel yang pertama dulu, nilai 1 terlebih dahulu, kemudian fungsi masih berjalan, kemudian bertambah ya, i plus plus, maka nilai i akan bertambah menjadi yang tadi kita sudah inisialisasikan, nilainya berubah menjadi 2. Nah, masuk ke kondisi, artinya i sudah menjadi 2 ya. Apakah 2 kurang dari atau sama dengan 5? Nah, itu tentunya akan bernilai true ya, karena i kurang dari 5. Nah, itu kita akan menjalankan print angka 5, print angka 2 maksudnya. Dan begitu seterusnya sampai i bernilai 5. Yang artinya fungsi ini akan melakukan print angka 1 sampai 5. Jadi akan ada 5 output yang akan dihasilkan. Ya, seperti itu teman-teman untuk for loop di dalam Dart ini. Nah, masih mengenai looping, selain for loop yang tadi, di sini ada juga while loop. Ini loop while ini digunakan ketika kita tidak tahu kapan kali kita perlu mengulangi loop, dan kondisi berhenti akan diperiksa di awal setiap iterasi. Jika kondisi tidak terpenuhi sejak awal, blok kode mungkin tidak akan pernah dijalankan. Nah, jadi untuk contohnya di sini teman-teman bisa lihat ya, dengan menggunakan while. Nah, di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel i yang bertipe data integer, yang kita kita berikan nilai 1. Nah, kita lakukan pengkondisian while i kurang dari 5, kurang dari sama atau kurang dari sama dengan 5, kurang dari atau sama dengan 5 gitu ya. Maka kita akan melakukan print angka, yaitu sebuah variabel i, dan selanjutnya kita akan melakukan increment gitu ya. Nah, di sini untuk contoh ini teman-teman bisa lihat kode print angka akan akan berjalan selama variabel i-nya itu bernilai kurang dari atau sama dengan 5. Di sini dalam contoh ini ya, ini akan menghasilkan output print angka 1 sampai dengan 5 ya. Gitu. Jadi selama kondisi yang di dalam kurung while tersebut itu bernilai true, maka kode akan terus dijalankan seperti itu ya. Jadi bedanya dengan for loop ini, pengkondisian ini dilakukan di awal ya. Jadi kondisi berhenti akan diperiksa di awal setiap iterasi. Jadi kita cek dulu, baru kita jalankan. Itu ya untuk yang while. Nah, ada lagi do while loop. Untuk looping yang ini, do while mirip dengan loop while, tetapi perbedaannya adalah kondisi dihitung setelah blok kode dijalankan sekali. Ini berarti bahwa blok kode tersebut akan selalu dijalankan setidaknya 1 kali, terlepas dari apakah kondisi awalnya benar atau salah. Gitu.
Nah, ini contohnya ya, do kita langsung melakukan sebuah aksi atau menjalankan sebuah fungsi, gitu ya, print angka. Kemudian baru kita ada sebuah increment sampai, nah di sini while-nya berada di bawah ya, baru kita memeriksa kondisi dari variabel i tersebut gitu ya. Jadi while i kurang dari sama dengan 5, maka akan lanjut lagi ke atas gitu ya, ke bagian do. Nah, jadi bedanya dengan while, ini while sebuah kondisinya kita cek di awal. Jadi jika di awal kondisi tidak terpenuhi, maka fungsi yang ada di dalam blok tersebut, blok file tersebut tidak akan pernah dijalankan. Sementara dengan menggunakan do while, itu fungsi yang ada di dalam blok do while akan dijalankan sekali gitu. Walaupun apakah kondisi awalnya itu benar atau salah, atau bernilai true atau false, itu tidak peduli gitu ya. Dia akan menjalankan setidaknya sekali gitu, karena pengkondisiannya atau kita melakukan pengkondisiannya ada di bawah. Jadi setelah melakukan sebuah proses baru kita cek gitu ya teman-teman. Nah, kesimpulan untuk pertemuan yang ketiga ini, teman-teman semoga bisa memahami dasar-dasar DAT yang sangat penting untuk membangun aplikasi yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, diharapkan teman-teman mempelajari variabel, tipe data, kontrol alur, dan dapat membantu teman-teman dalam menulis kode yang lebih baik. Tentu saja ini masih sangat luas. Mungkin teman-teman juga bisa menonton video ini lebih dari 1 kali gitu ya, agar teman-teman bisa memahami dengan lebih baik. Dan tentu saya punya tugas untuk atau teman-teman bisa explore lagi suatu hal yang penting di dalam Dart ini, yaitu sebuah null safety. Ini penting banget di dalam fundamental Dart teman-teman agar bisa dapat memahami null safety. Mungkin teman-teman bisa memahami dulu untuk dasar-dasar Dart yang ada dalam pertemuan ini. Setelah teman-teman sudah memahaminya, teman-teman bisa melakukan explore lagi, terlebih khususnya untuk null safety. Itu ya teman-teman, saya harap teman-teman bisa mempelajari itu dan bisa memahami mengenai null safety itu sendiri, karena itu sangat penting banget ya sebelum kita memasuki ke materi Flutter. Oke, mungkin itu saja pertemuan dari yang ketiga ini. Saya Misa. Terima kasih teman-teman sudah menonton video. Dan jangan lupa dikerjakan tugas dan kuisnya. Sampai bertemu kembali. Dah.